Shalom, saya akan melanjutkan pembacaan saya dari Lukas pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-71. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas dan yang bernama Iskariot, Yesus seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pegawai-pegawai Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka memberikan sejumlah uang kepadanya lalu menyetujui. Mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan muridku? Aku akan makan Paskah, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan di atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kepada Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikan kepada mereka. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah penyajian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku, dan bersama sesama manusia memang akan pergi seperti yang telah diterapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagian yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukan dia yang duduk makan, tetapi aku akan di tengah-tengah. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa aku akan makan dan minum semeja, dan aku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah
saudara-saudaramu? Jawab Yesus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang membuat pundi-pundi, hendaklah membawanya. Demikian juga ia membawa bekal, tetapi siapa yang mempunyai bekal, ia mempunyai jubahnya dan membeli pedangnya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana ia menunjukkan bukit Zaitun, murid-muridnya mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepadanya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan dirinya dan mereka kira-kira pelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, iya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukankah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawanya ke tempat itu. Ia mengiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi Petrus juga. Duduk di tengah-tengah mereka seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata juga orang itu bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak mengenal dia. Tetapi beberapa kemudian orang datang melihat dia dan berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan ketika sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang menahan Yesus dan mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, coba katakanlah siapa yang memukul engkau. Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah dan para tua-tua bangsa Yahudi dan imamnya, kepala ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap dia di mahkamah agama. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu begitu engkau ini anak Allah. Jawab Allah, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Amin, firman Tuhan.